Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aldi Bersananya Bao dengan NIM 2310611279. Perkenalkan, nama saya Audi Permatasari dengan NIM 23106111260. Perkenalkan, nama saya Ima Grace Bolon dengan NIM 23106111278. Perkenalkan, saya Margarita Sintauli dengan NIM 231064125. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pernikahan adat Bali dan adat Nyeburin. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan harmonis berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini kami akan membahas 11 rangkaian upacara pernikahan adat Bali beserta makna dan tujuannya. Tahapan yang pertama yaitu mesedek. Mesedek merupakan acara di mana orang tua mempelai pria mendatangi rumah orang tua mempelai wanita untuk memperkenalkan diri dan meminang anak perempuan dari mereka. Mesedek ini juga merupakan acara di mana orang tua mempelai wanita melihat kesungguhan dari mempelai pria untuk membangun pernikahan. Suksesan dari acara mesedek ini yaitu di mana orang tua mempelai wanita menyetujui untuk pernikahan kepada anak perempuan. Setelah acara adat mesedek sukses atau setelah disetujui oleh orang tua mempelai wanita, selanjutnya yaitu mendewasa ayu, di mana mempelai pria akan menentukan tanggalan baik untuk melaksanakan pernikahannya. Dalam menentukan tanggal atau pernikahan yang baik, mempelai pria akan meminta saran atau nasihat dari sulinggi atau seseorang yang mengerti tentang tanggalan baik. Upacara selanjutnya yaitu ngetok, di mana seorang mempelai wanita akan dimandikan dan dicuci rambutnya dengan campuran luluran, di mana luluran ini terdiri atas daun merak, bunga nangka, kunyit, dan beras yang sudah dihaluskan. Setelah dimandikan pada sore hari, mempelai wanita akan dimasukkan ke dalam kamar yang sudah disediakan sesajen dan dilarang untuk keluar kamar sebelum mempelai pria masuk. Setelah mempelai pria masuk ke dalam kamar yang disiapkan, mempelai wanita akan ditutupi dengan kain tipis berwarna kuning dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tahap yang keempat yaitu mengkalawang. Mengkalawang berarti membuka pintu. Pada tahap ini, mempelai pria akan menjemput mempelai wanita dan melakukan 9 rangkaian acara. Pada tahap ini diberlakukan sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai wanita dan kedepannya akan membentuk keluarga yang lebih harmonis. Yang kelima adalah mendagang dagangan, yang berarti dalam bahasa Bali berarti berdagang. Pada upacara ini, pihak wanita dan mempelai pria akan melakukan tawar-menawar lalu membayar. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Yang Widi agar kedepannya anaknya diberi kawin bunan atau profesi yang sesuai dengan yang dimiliki garis tangannya. Selanjutnya yang keenam yaitu upacara Makalakala. Disebut juga sebagai bakti saksi atau pertiwi saksi yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan cara membakar timpung di atas tungku bata dalam posisi duduk. Upacara ini dilakukan sebagai perlindungan dari bahaya buta kala yang dapat mengganggu dan menghilangkan kesucian dalam kehidupan perkawinan kedua mempelai. Upacara selanjutnya adalah metegen-tegenan dan suun-suunan, di mana metegen-tegenan dipikul oleh pria dan suun-suunan dijinjing oleh wanita. Lalu mereka berdua suruh untuk mengelilingi 7 kali api suci dengan posisi pria di depan dan wanita di belakang, lalu mereka berdua diikat. Pengantin mengucapkan doa selama mereka mengelilingi api suci tersebut, di mana doa tersebut dilanturkan dalam bahasa Sanskerta oleh mempelai pria lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh mempelai wanita. Upacara ini adalah simbol dari awal perjalanan kehidupan pengantin dalam menjalani bahtera hidup bersama. Yang kedelapan ada menjauman, di mana upacara ini adalah mendatangi rumah mempelai wanita setelah seluruh upacara terlaksana. Sesuai dengan namanya, yaitu jaum yang diartikan sebagai jarum yang diisyaratkan sebagai merajut kembali hubungan antara dua keluarga yang sempat bersitegang selama acara pernikahan. Upacara ini memiliki tujuan untuk memberitahukan kepada hang guru ataupun leluhur tentang perkawinan dan meminta mohon dan doa restu agar perkawinan tersebut terjauhkan dari mara bahaya dan selalu dilindungi. Selanjutnya ada nata pawetonan. Nata pawetonan merupakan ritual yang dilakukan di atas kasur oleh mempelai pria kepada ibu mempelai wanita yang memberikan seserahan seperti perhiasan atau barang berharga lainnya. Perhiasan atau barang bernilai tersebut dilambangkan sebagai pengganti air susu ibu yang diserahkan oleh mempelai pria kepada ibu mempelai wanita, yang diartikan sebagai telah selesainya masa ibu dalam menyusui, mendidik, dan membimbing anak tersebut dan siap menyerahkan anaknya kepada mempelai pria. 3. Tahapan ke-10 yaitu bekal atau takadan, yaitu sebuah upacara yang dimana seorang ibu memberikan perhiasan dan alat ibadah kepada seorang anaknya, yang dimana alat ibadah itu berlambang sebagai harapan sang ibu agar anaknya tetap beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan perhiasan yang diberikan sang ibu
dilambangkan sebagai harapan dari sang ibu agar anaknya terus mengingat jasa-jasa ibunya yang telah melahirkan. Upacara Menjaya-Jaya adalah upacara terakhir dalam adat pernikahan Bali. Upacara Menjaya-Jaya ini dilakukan setelah sepasang suami istri telah sah. Upacara Menjaya-Jaya sendiri dilambangkan sebagai harapan agar suami istri dimudahkan dalam rumah tangganya dan dibimbing oleh Sang Hyang Pramesti Guru. Dan upacara Menjaya-Jaya ini mewajibkan suami istri untuk tinggal selama 3 hari berturut-turut di rumah untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri agar suami bisa membimbing istrinya lebih baik. Upacara Menjaya-Jaya ini juga melambangkan sebagai perasaan hormat dari mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dan untuk menjalin tali silaturahmi kepada pihak perempuan. Perkawinan nyeburin adalah salah satu adat yang ada dalam agama Hindu Bali yang dimana anak perempuan dapat ditingkatkan derajatnya menjadi purusa. Dimana setelah anak perempuan tersebut diangkat menjadi purusa, beliau dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana anak laki-laki. Wanita yang berstatus sebagai purusa lalu ditetapkan menjadi setana rajab. Dan si pria selaku pradana keluar dari rumpun keluarganya lalu masuk atau menceburkan dirinya ke dalam keluarga istrinya. Berikut adalah tahapan dalam melakukan upacara nyeburin. Pertama yaitu tahap pertunangan. Tahapan ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan upacara nyeburin dan dilakukan oleh pihak wanita sebagai purusa dan pihak laki-laki sebagai pradana. Yang kedua yaitu tahapan peminangan. Tahapan peminangan dilakukan oleh pihak wanita yang berdukan sebagai purusa untuk melakukan peminangan terhadap pihak laki-laki yang berdukan sebagai pradana. Yang ketiga itu tahapan pembicaraan dilakukan oleh pihak wanita dan pihak pria dengan dilengkapi sesajen sebagai simbol saksi kehadapan Tuhan yang dibawa oleh pihak wanita. Yang keempat adalah tahapan pemberian jujur yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pakaian dan menentukan kapan hari baik untuk melakukan pernikahan. Yang kelima itu tahap penjemputan. Pihak wanita akan menjemput pihak laki-laki karena upacara pernikahan akan segera dilakukan. Pada tahap ini dapat dilakukan secara sekaligus atau dapat menunggu 3 hari selanjutnya setelah upacara pengesahan perkawinan dilakukan. Pernikahan atau perkawinan adat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari adat maupun agama Hindu, di mana pernikahan disaksikan oleh tri upasaksi, yaitu dewa saksi, manusia saksi, dan buta saksi. Dalam pernikahan nyeburin Awi Waham Samskara hanya dapat dilakukan di rumah mempelai wanita yang berkedudukan sebagai purusa. Hukum Hindu dalam masyarakat Bali mengartikan sebuah perkawinan merupakan sebuah ikatan batin di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Upacara ini menurut hukum Hindu mempunyai maksud dan tujuan untuk panyangaskara sehingga pernikahan beserta segala akibatnya bernilai suci. Dan diantaranya ada pembersihan suklas wanita atau bibit benih kedua mempelai. Dalam pernikahan upacara adat Bali ataupun agama Hindu, kedua mempelai wajib untuk beragama Hindu. Apabila seorang dari mempelai bukan merupakan beragama Hindu, maka pada yang bersangkutan wajib mengikuti upacara Sudi Wadani. Dan juga secara administratif maupun secara hukum agama Hindu, pernikahan tersebut tidak sah apabila seorang dari mempelai bukan beragama Hindu. Sekian penjelasan dari kami tentang pernikahan adat di Bali dan adat nyeburin yang ada di Bali. Om Swastiastu, terima kasih.